Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Saifuddin ME selaku dosen studi kelayakan bisnis Islam, dan juga kepada rekan-rekan yang saya sayangi dan juga saya banggakan. Perkenalkan, saya Tuti Sulistianingsih dengan NIM 63040200079 dari kelas SKBI 6B. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir SKBI. Untuk presentasi kali ini, saya akan memaparkan bisnis rencana usaha rumah makan ayam bakar Eco Raos. Kuliner menjadi sektor unggulan dalam hal bisnis di Indonesia. Walaupun dalam kondisi pandemik ataupun di saat yang normal, selalu menjadi salah satu peluang bisnis yang menguntungkan. Dalam hal ini, banyak pengusaha yang bersaing untuk mencari hal-hal baru dan juga inovatif untuk menyajikan makanan yang menarik perhatian minat konsumen. Dari berbagai kuliner di Indonesia, terdapat berbagai jenis masakan yang menjadi ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia. Dari Pulau Sumatera yang terkenal masakan Padang, Pulau Sulawesi, khas Manado, dan Pulau Jawa dengan ciri khas manis, pedas, gurih, dan juga bersantan. Tingkat daya beli masyarakat di sektor kuliner termasuk tinggi. Ayam bakar Eco Raos merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang kuliner yang dapat menjangkau semua kalangan. Banyak kalangan masyarakat yang menyukai produk olahan berbahan dasar ayam. Tujuan mendirikan usaha ini agar masyarakat tidak perlu bersusah payah dalam pembuatan ayam bakar dan juga didapatkan dengan harga yang relatif terjangkau daripada membuat sendiri. Usaha ayam bakar ini merupakan usaha yang terbebas dari unsur riba, maisir maupun horor karena pada dasarnya usaha ini merupakan bidang kuliner yang memang amanah dalam menjalankan usaha. Kemampuan pemilik dalam menjalankan usaha sudah memiliki pengalaman dalam bidang kuliner sehingga berani untuk membuka usaha sendiri mengenai ayam bakar. Karena didasarkan oleh makanan favorit pemilik yaitu ayam bakar sehingga pemilik tertarik membuat usaha ayam bakar ini. Usaha yang dijalankan dengan konsep syariah dengan memastikan ayam yang dipotong disembelih dengan halal sehingga ayam yang digunakan juga ayam segar sesuai dengan standar tanpa membohongi konsumen. Dengan melihat banyaknya masyarakat yang menyukai produk olahan ayam, apalagi ayam bakar dengan cara yang cukup mudah dengan membeli di resto Eco Raos dengan harga yang cukup terjangkau sehingga menarik setia konsumen. Sehingga banyaknya masyarakat semua kalangan menyukai ayam bakar, sehingga banyak konsumen menjadi tertarik. Untuk lokasi usaha yang dipilih yaitu di pinggir jalan daerah Salatiga, tepatnya daerah Kecandran, karena lokasi tersebut merupakan lokasi yang dekat dengan rumah masyarakat. Posisi strategis di jalan raya, jalan utama pemilihan lokasi utama tersebut. Banyaknya pesaing ayam tidak menyurutkan pemilik untuk tetap mendirikan usaha bakar. Tujuan utama dalam membuat laporan studi kelayakan bisnis Islam ayam bakar Eco Raos yaitu membuat keputusan menerima atau menolak usulan suatu usaha bisnis yang akan didirikan. Ikhtiar untuk kesuksesan usaha, meminimalisir risiko, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengendalian dan pengawasan. Untuk kunci kesuksesan bentuk usaha yaitu yang pertama ada harga. Dalam penetapan harga, barang disesuaikan dengan harga pasaran yang berlaku sesuai dengan bahan baku yang didapatkan. Yang kedua, produk halal dan lengkap. Ayam bakar Eco Raos merupakan produk halal yang dipastikan kehalalannya mulai dari penyembelihan ayam hingga menjadi suatu produk ayam bakar. Produk yang dijual di Eco Raos merupakan produk yang dipastikan sudah halal, sehingga konsumen merasa aman dan nyaman saat mengonsumsi. Yang ketiga, ada pelayanan yang baik. Pelayanan yang diberikan saat datang ke resto Eco Raos merupakan pelayanan yang baik. Terus dikontrol owner, memastikan karyawan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan menyambut konsumen, ramah kepada konsumen merupakan hal yang bisa dikatakan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Banyak konsumen yang kembali karena pelayanan yang memuaskan. Yang selanjutnya ada tempat yang strategis, tempat usaha yang diinginkan yaitu mudah dijangkau dan tidak mengalami kesulitan untuk menuju ke rumah makan tersebut. Tempat tersebut dekat dengan rumah masyarakat, pinggir jalan, dan juga di tengah kota. Tersedianya parkir yang luas sehingga menjadi sasaran penjualan produk. Selanjutnya ada aspek hukum. Yang pertama ada jenis-jenis badan hukum. Jenis badan hukum yang digunakan untuk mendirikan
Usaha ini merupakan badan hukum perseorangan, di mana usaha rumah makan ayam bakar ini didirikan oleh pemilik usaha sendiri dengan modal sendiri. Yang kedua, ada dokumen yang diteliti. Di antara dokumen-dokumen yang ada, berikut adalah dokumen yang dibutuhkan ketika mendirikan usaha ini. Yang pertama ada KTP milik pemilik, kedua NIB nomor induk berusaha, yang ketiga SIU surat izin usaha, 4 surat izin tempat, dan juga MUI Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga ada aspek hukum dalam syariat Islam. Pemilik usaha ayam bakar Ecor Raus ini merupakan seorang muslim, sehingga rumah makan yang didirikan sesuai dengan syariat Islam. Pemilik memiliki pengalaman yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga memastikan dari proses penyembelihan ayam hingga menjadi produk dijalankan sesuai dengan ajaran Islam. Aspek selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran dari usaha ayam bakar Ecor Raus yaitu terdapat yang pertama, analisis STP, segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmentingnya yaitu masyarakat Salatiga dan sekitarnya. Untuk targeting, segala usia, baik lansia, dewasa, remaja, maupun anak-anak yang menggemari makanan berupa ayam bakar. Yang ketiga ada positioning, kami ingin menciptakan image atau citra rumah makan ayam bakar dengan nyaman, pelayanan yang baik, juga harga yang relatif terjangkau dengan rasa yang lebih lezat. Yang kedua ada analisis minat konsumen. Banyaknya masyarakat yang memiliki minat mengkonsumsi ayam bakar karena ayam bakar menjadi makanan favorit banyak orang. Masyarakat banyak yang menyukai ayam bakar dan menjadi ciri khas masakan Nusantara yang tidak akan pernah membuat bosan lidah masyarakat untuk mengkonsumsinya. Kemudian ada analisis mitra usaha ayam bakar Ecor Raus yang ada di Jalan Imam Bonjol nomor 189 Kesandran Salatiga belum memiliki mitra usaha dengan kebanyakan kuliner. Kalau untuk ayam bakar sendiri dengan pesaingnya belum didirikan di sekitar lokasi usaha. Selanjutnya ada analisis kuesioner. Dari jawaban responden menunjukkan bahwa jawaban setuju akan usaha yang didirikan secara jujur. Responden setuju pendirian rumah makan ayam bakar ini di daerah strategis. Peluang usaha yang masih tinggi karena masih banyak yang belum berjualan ayam bakar. Setuju bahwa produk ini merupakan produk yang masih terjangkau, sehingga membuat pelanggan akan terus mencari akan keberadaan minat konsumen. Selanjutnya ada aspek keuangan. Dalam aspek keuangan rumah makan ayam bakar Ecor Raus yaitu omset yang didapatkan dalam sebulan yaitu mencapai 25 juta rupiah tergantung penjualan produk itu. Aspek selanjutnya yaitu aspek teknis atau operasi. Yang pertama ada teknologi dalam hal produksi menggunakan peralatan memasak seperti biasa. Dalam mempromosikan produk ayam bakar menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp yang dapat diakses melalui smartphone. Juga membuka di GoFood, GrabFood, maupun ShopeeFood karena dapat meningkatkan penjualan produk di era digital ini. Yang kedua ada tata letak seperti gambar di atas. Berikut merupakan layout. Yang ketiga ada target produksi. Aspek selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Yang A, pengalaman owner untuk menjalankan usaha. Pemilik sudah memiliki pengalaman dalam bidang kuliner, sehingga berani untuk membuka usahanya sendiri mengenai ayam bakar. Karena didasarkan oleh makanan favorit pemilik yaitu ayam bakar, sehingga pemilik tertarik membuat usaha ayam bakar ini. Yang B, tenaga kerja dan gaji. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam rumah makan ini yaitu 3 tenaga. Untuk gaji disesuaikan dengan UMR Salatiga yaitu 2.100.000. Yang C ada job orientation. Adapun uraian secara garis besar tentang tugas masing-masing bagian yaitu yang pertama ada manajer. Sebagai manajer rumah makan bertanggung jawab kepada direktur atau kepada pemilik. Yang kedua mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional rumah makan yang meliputi kegiatan operasi, produksi, keuangan dan juga personalia. Yang ketiga juga memelihara tanggung jawab menjaga dan memelihara agar operasi rumah makan selalu sesuai dengan SOP. Membawahi langsung kepala keuangan, operasional, produksi, dan personalia. Yang kedua ada kasir, yaitu mengelola keuangan rumah makan, bertanggung jawab atas keuangan. Yang ketiga ada pemasak chef, bagian kitchen. Yang pertama tugasnya yaitu bertanggung jawab dalam hal pembuatan ayam bakar. Yang kedua memenuhi SOP yang ada. Yang ketiga melayani konsumen. Selanjutnya ada job specification.
Yang pertama ada kasir. Kasir yang dibutuhkan yaitu cekatan, amanah, jujur. Yang kedua ada pemasak atau bagian kitchen, yaitu rajin, cekatan, sesuai SOP, dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan perolehan data pertumbuhan ekonomi, wilayah Jawa Tengah mengalami kenaikan. Tetapi di tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan dan kembali naik tahun 2021. Berdasarkan analisa di atas, secara umum menunjukkan kenaikan pertumbuhan ekonomi, sehingga produk ayam bakar Echo-Raos dapat menjangkau banyak kalangan masyarakat. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk yang terus meningkat membuat permintaan akan ayam bakar menjadi lebih tinggi. Yang ketiga ada pendapatan nasional dan regional. Dengan adanya data di atas merupakan bahwa PDRB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tetapi di tahun 2020 PDRB mengalami penurunan dan kembali naik di tahun 2021. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PDRB memiliki pengaruh peluang untuk usaha yang akan dijalankan. Aspek yang terakhir yaitu aspek AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Yang pertama ada rona lingkungan. Ada fisiologis. Di dalam usaha ayam bakar ini, ayam termasuk salah satu sumber lemak yang baik untuk tubuh. Meskipun mengandung lemak jenuh, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan daging merah seperti daging sapi atau daging kambing. Dengan makan ayam seperti pengganti daging lainnya, maka akan menurunkan risiko tubuh terkena penyakit jantung, juga mengurangi tingkat kolesterol jahat. Selain itu, ayam termasuk sumber makanan yang kaya akan asam amino. Asam amino atau sumber protein sebagai pembangun tubuh. Protein di dalam ayam juga berfungsi untuk berbagai proses kimiawi lain seperti memecah racun. Untuk negatifnya, terlalu sering mengkonsumsi makanan yang dibakar akan meningkatkan risiko terkena penyakit kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Pembakaran arang dapat menyebabkan pembentukan hidrokarbon dan juga partikel jelaga yang berbahaya untuk kesehatan, juga mencemari udara. Kemudian ada aspek biologis. Rumah makan yang tidak mengandung limbah berbahaya, bahan sampah organik sehingga mudah diuraikan. Kemudian aspek sosial. Dalam hal sosial, rumah makan ayam bakar tidak mengganggu kegiatan masyarakat. Limbah pun berupa organik sehingga mudah diuraikan. Cara penanggulangan aspek AMDAL di dalam rumah makan ayam bakar Echo-Raos ini yaitu kolesterol bisa diminimalisir dengan menyediakan mentimun. Untuk minimalisir kolesterol juga dengan minum air jeruk. Mengonsumsi ayam bakar jangan terlalu sering agar tidak memicu zat kanker muncul di dalam tubuh. Menurut saya, dengan melihat aspek-aspek tadi, untuk rumah makan ayam bakar sendiri telah memenuhi standar, maka dapat dikatakan bisnis kuliner ini layak untuk diperjualbelikan. Sekian presentasi mengenai studi kelayakan bisnis Islam mengenai rumah makan ayam bakar Echo-Raos dari saya. Apabila terdapat kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.